diffuser jet engine ya, coba ya. Ini saya copy dulu soalnya. Copy. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini lalu saya buka Excel. Pindah ke sini. Dari buku. Oke, saya tunjukkan ke Anda. Ya. Coba kita selesaikan bersama-sama. Bisa ambil dari buku termodinamika. Jadi soal untuk volume atur. Ini Anda sudah tahu turbo jet ya. Udara memasuki diffuser. Bagian depannya adalah diffuser. Kalau pada pesawat udara komersial depannya ini ada fan, maka namanya turbo fan. Nanti sebagian udara lewatnya di luar baru masuk di belakang ya. Untuk mengurangi kebisingan, menambah gaya dorong. Klaimnya begitu yang saya baca, turbo fan itu. Tapi ini turbojet, fan-nya nggak ada. Jadi setelah diffuser langsung kompresor. Kemudian ruang bakar, turbin. Turbin tentu dalam hal ini dayanya digunakan untuk memutar kompresor. Ya. Kalau pada kenyataannya ada sebagian kecil untuk hal-hal lain, tidak hanya kompresor. Mainly kompresor ya, tapi untuk hal-hal lain juga ya. Sebagian. Tapi di sini ya semuanya untuk kompresor, semuanya kalau di gambar ini ya. Lalu keluar melalui nozzle exhaust gas, keluar dengan kecepatan sangat tinggi sehingga momentumnya jauh lebih tinggi dibanding momentum fresh air masuk, maka muncullah thrust, gaya dorong. Steady state, jadi DE dt di ruas kiri sama dengan 0 pada persamaan energi volume atur. Diketahui tekanan masuk 2,65. 2,65 PSI ini di bawah atau di atas tekanan atmosfer standar? Bakhtiar? Di bawah, Pak. Standarnya 14,7. Ya, karena ini di atas permukaan tanah, jadi Anda tahu makin tinggi, tekanan udara makin rendah. Ya. Kenapa kok makin tinggi, tekanan udara makin rendah? Tia Aulia. Tekanan makin tinggi, tekanan udaranya makin rendah. Kenapa tuh kira-kira? 14,7 ini 2, tuh. Kan jauh. Ini termasuk pelajaran termodinamika juga. Di ketinggian, tekanan makin rendah. Pertanyaannya kenapa?
Gimana Tia, sudah ketemu belum? Dari hasil googling? Belum, Pak. Belum? Oh, iya. Baik, Jihan, mungkin Jihan punya jawabannya. Jihan Khalid. Karena densitasnya bukan sih Pak, Ya, betul. lebih kecil Ya, di betul bawah. ya. Karena densitas udara yang makin rendah, makin ke atas. Tekanan udara kan timbul karena partikel-partikel udara. Jadi kalau partikel udaranya berkurang ya otomatis. Tekanan itu kan sebetulnya tumbukan dari partikel-partikel udara pada dinding, ya dinding sensor tekanan itu kalau kita menggunakan alat ukur. Ya. Jadi perubahan momentum akibat pantulan partikel-partikel itu pada sensor pengukur tekanan. Perubahan momentum itu sama halnya dengan perubahan momentum udara masuk dan exhaust gas keluar dari turbojet kita ini. Momentum udara juga menumbuk dinding sensor tekanan itu menyebabkan perubahan momentum pada partikel-partikel udara. Itulah yang menyebabkan gaya. Ya. Perubahan momentum itu menghasilkan gaya. Gayanya dirasakan oleh sensor tekanan yang kita miliki, apakah barometer, apakah pressure gauge, dan seterusnya. Itu yang menimbulkan tekanan, gaya dibagi dengan luas penampang sensor itu. Ya. Nah, jadi kalau ke atas partikelnya makin sedikit, otomatis momentumnya juga makin kecil perubahannya dan tekanannya makin rendah gitu. Nah, kalau dilanjutkan, kenapa kok di ketinggian densitas udara makin kecil? Fahrul Fuadi hadir, Fahrul. Hadir Pak. Ya, kenapa Fahrul? Semakin ke atas densitas makin rendah. Karena menurut saya karena partikel gas itu semakin sedikit Pak di atmosfer, semakin tinggi atmosfer partikel udaranya semakin sedikit Pak. Iya, kenapa itu? Density-nya semakin rendah. Betul, kenapa? Ya, setiap partikel gas kan punya beratnya masing-masing ya Pak. Nah, semakin tinggi berarti partikel gasnya itu semakin berkurang Pak. Ya, kenapa? Semakin rendah. Kenapa kok makin berkurang ke atas? Kan gaya gravitasi Pak, jadi Ya, yang berat itu ke gravitasi. bawah, yang ringan ke atas. Oke. Terima kasih Fahrul Fuadi, betul ya, karena ditarik gravitasi bumi, maka ngumpul itu di permukaan tanah ya, permukaan laut itu berkumpul di situ rapat ya, ditarik oleh invisible force, gaya yang tidak kelihatan, tapi kita yakin itu ada ya. Gaya gravitasi kan nggak kelihatan, tapi ada. Ya, seperti halnya bumi kita terus-menerus sejak bumi kita ini umurnya kira-kira 4,5 miliar tahun menurut para ilmuwan ya. Yang saya baca begitu. Jadi ya lebih dari 4 miliar bumi kita ini berputar-putar di sekeliling matahari karena juga pengaruh kayak gravitasi dari matahari. Nggak hanya bumi kita kan, dan kawan-kawannya ada Venus, Mars, Saturnus, Jupiter, ya, melayang-layang di angkasa gitu. Jadi Anda kalau malam hari lihat ke langit gitu, akan takjub bumi kita ini melayang-layang gitu ya. Sebetulnya nggak ada atas, nggak ada bawah gitu ya. Kalau kita bilang kita di atas, Amerika itu kebalikan dari kita. Tapi semuanya kan merasa di atas. Ya baik, tadi itu logik berpikirnya ya. Tapi intinya tadi kembali ke pertanyaan awal tadi, tekanan rendah itu karena pesawatnya mengudara. Nah, hal lain yang perlu Anda ketahui, pesawat udara itu ini mengalami siklus kabinnya itu mengalami siklus seperti, jadi kalau ke atas itu kan kita harus mempertahankan tekanan di kabin tetap sekitar 1 atmosfer bukan, untuk kenyamanan orang. Di luar
tekanannya turun. Jadi delta P terjadi di atas itu. Seperti balon yang ditiup gitu. Jadi dia menahan tekanan dari dalam itu, dindingnya itu. Nanti mendarat, tidak ada delta P lagi, sama dengan 0. Ke atas, delta P lagi, positif kan? Jadi ada seperti tekanan ya, nanti hilang 0, mengembang 0, gitu terus itu. Ada siklus seperti itu, dinding kabin pesawat udara itu. Maka kalau ada retak kecil itu karena fatigue tadi ya, fatigue dari kembang kempis, itu bisa sangat berbahaya. Jadi masa yang lalu ada beberapa accident ya karena fatigue nggak ketahuan. Jadi waktu manufakturnya itu di kabin itu ya menggunakan teknik produksi tertentu gitu menyebabkan retak kecil nggak kelihatan, tapi dengan kembang kempis berkali-kali itu merambat. Ya baik. Tekanan diketahui, temperatur diketahui dalam Rankine. Bukan Reaumur itu ya, Rankine. Rankine itu temperatur absolut untuk skala satuan Inggris. Dia berteman dengan Fahrenheit temannya. Maka ke Fahrenheit itu hanya penambahan pengurangan saja. Fahrenheit ditambah 459,67 itu jadi Rankine. Nah, kalau Celsius temannya Kelvin ya. Kelvin mutlak, Celsius tidak absolut, tapi sama-sama satuan internasional. Oh, saya lupa menghidupkan rekaman ya. Oh, sudah ada. Oh, baik. Jadi ini Rankine, ini udara ya. Kemudian kecepatan masuk diketahui, lalu T2 temperatur keluar diffuser atau memasuki kompresor. Temperaturnya naik ini 450. Jadi naik sekitar berapa nih? 61 ya. Rankine. Naik jadi 450. Karena tekanannya juga naik. Diffuser kan. Jadi T2 diketahui. Kemudian adiabatis, di soal ada adiabatis. Jadi diffusernya adiabatik, tidak ada perpindahan panas, melewati batas sistem. Gunakan persamaan model gas ideal. Jadi Anda boleh menggunakan persamaan gas ideal. Hitunglah kecepatan udara keluar dari diffuser. Oh ya, jadi ini soal diffuser. Jadi kalau kita gambar di sebelah kanan ini, Anda kalau mengerjakan ujian nanti yang lengkap ada data-data, ada apa yang ditanyakan, ada asumsi ya. Asumsinya ini ya, ini sistemnya volume atur, itu asumsi. Kemudian delta energi potensial diabaikan karena masuk keluar kan ketinggiannya sama saja. Ya. Kinetik, nah itu kecepatannya diketahui, jadi delta kinetik tidak diabaikan itu. Delta EP diabaikan, lalu sistem volume atur, lalu steady state dari soal tuh, lalu dindingnya adiabatik. Nah, asumsinya ada 4 itu kalau mau lengkap. Volume atur, steady state, kemudian delta energi potensial diabaikan, lalu adiabatik. Ada 4 asumsinya. Jangan lupa Anda tuliskan ya. Kalau nggak ada tulis ya skornya berkurang karena asumsi itu menjadi basis dari penggunaan berbagai persamaan. Oh, model gas ideal jangan lupa itu. Udara adalah gas ideal. Udara dianggap mengikuti model gas ideal. Yaitu asumsinya ada 5 berarti itu. Ya. Lengkapnya 5. Baik. Kita gambar sistemnya diffuser. Diffuser itu tekanannya naik kan ya.
Tuh. Jangan lupa memberi batas sistem. Kalau Anda nggak beri batas sistem, orang lain nggak paham Anda sedang menganalisis yang mana gitu. Itu bahasa dalam teknik kan begitu, batas sistem. Jadi kalau Anda beri batas sistem, yang melihat tahu oh Anda menganalisis diffuser itu gitu ya. Itu pentingnya mengerjakan secara lengkap. Diketahui P1, T1, kecepatan 1, temperatur 2 diketahui ya. T2 taruh di sisi 2 aja. Jadi di sini diketahui T2. Udara ya. Udara. Tuh. Determine the velocity of the air at the diffuser exit. Ditanyakan di sini kecepatan 2-nya berapa? Ya. Udaranya sebagai gas ideal. Begitu. Ya. Ini soalnya tahu P, V, T. V-nya bukan volume ya, kecepatan. Di sisi 2 diketahui T. V-nya ditanyakan. Ya. Baik. Bagaimana menyelesaikan ini? Menggunakan prinsip apa? Ini saya juga baru copy soalnya ya, jadi saya belum mengerjakan. Artinya saya belum tahu jawabannya juga, angkanya berapa. Ada yang mau menjawab? Bagaimana cara mengerjakannya? Prinsip apa yang digunakan di situ? Observasi massa, Pak. Observasi massa. Observasi massa. M dot masuk dan M dot keluar sama nggak? Sama ya? Sama, Pak. Ya. Nah, kadang kalau kita mau cari ide gitu, kita tuliskan dulu saja prinsip yang relevan, yakni prinsip kelestarian energi pada volume atur. Nanti dari situ biasanya dapat ide lanjutan, ya. Itu caranya. Nah, coba kita tuliskan ya, persamaannya. Ini saya tuliskan di sebelah kanan ini mudah-mudahan kelihatan ya. Steady state, jadi DEDT-nya 0 karena steady state. Ya, kalau mau lengkap boleh Anda tulis dulu. DECV DT sama dengan persamaan energi volume atur kan, I dot minus W dot CV plus M dot masuk, ada entalpi, ada kinetik, ada potensial. Terus saya tulis bawahnya lanjutannya minus, karena satu keluaran satu masukan ya tinggal ditulis sekali aja, nggak ada sumasi kan karena cuma satu masuk satu keluar. Entalpi V kuadrat per 2 plus GZ keluar. Ini persamaannya. Lalu kita coret-coret sesuai dengan asumsi yang ada. Steady state DECV DT-nya 0 ya. Adiabatik Q dot-nya 0. Oke. Di diffuser tidak ada komponen bergerak, nggak ada rotor, nggak ada piston ya. Ya W-nya nggak ada. Oh, itu. Kemudian tadi potensialnya diabaikan, tinggiannya kan sama keluar dan masuk. Jadi coret juga nih. Nah, melihat ini kita jadi punya ide. Kadang begitu, ya.
tangan kita harus bergerak. Kalau di teknik mesin jangan kebanyakan melamunnya. Merenung perlu untuk memikirkan dulu, tapi kalau terus-menerus ya waktunya habis ya. Jadi tangannya harus bergerak. Dari tangan bergerak itu menulis ini kita jadi punya ide kan, kelihatan sekarang. Oh itu, gitu. Tadi masih abstrak di pikiran kita. Kalau sudah ditulis, nah kelihatan. Tadi Arif tadi ya yang menyatakan dari prinsip keseimbangan massa. Tapi karena ini massa satu masukan, satu keluaran ya. Ini ada pindah ruas. M dot-nya ini bisa dicoret nih. Nah, jadi kita nggak perlu pusing dengan M dot. Gitu. Jadi kita selesaikan bersamaannya. Yang dicari kecepatan keluar, nah udah kelihatan itu. Oke. Jadi kita bisa tuliskan bahwa V keluar itu kan dicari kan, V kuadrat exit. Ya kalau melengkap sistematis gitu berdua gitu sama dengan H masuk ya dikurang H keluar itu lalu ditambah dengan V kuadrat per 2V yang masuk kan VI gitu. Nanti ada masalah konversi satuan tuh. Nah, jadi V keluar itu adalah akar dari gitu kan 2 kali dalam kurung H masuk dikurang H keluar plus VI kuadrat per 2. Itu V keluar. Ya, begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari entalpinya. Kan kita perlu entalpi tuh. Entalpi masuk, entalpi keluar. Jadi state 1. Entalpi 1 berapa? Itu kita perlukan. Ya. Kemudian state 2. Entalpi 2 berapa? Oke. Ini satuannya Inggris. Jadi nanti entalpinya satuannya BTU per pound dari tabel. Entalpi 2 juga sama. BTU per ton. Oke. Tadi asumsinya adalah udara sebagai gas ideal. Nah, ini dicari dari tabel di buku Anda itu tabel 9 itu. Tabel 9. Nah, coba dicari di tabel 9. Bagi tugas ya. Victoriano cari H1. Ari Akbar H2. Silahkan. Victoriano H1, Ari Akbar, Wenas H2. H2-nya 107. Baik, Pak. Oke. Tolong dicari dari tabel gas ideal. Satuan Inggris tuh. Nggak tahu apakah perlu interpolasi itu. Dicek aja. Interpolasi kedua. Interpolasi? Iya, dua-duanya interpolasi. Yang H2 107,505. Oh. H2 berapa? 107,505. BTU per pon ya? Apa? Satuannya BTU per pon. Iya, benar. Ya. Terima kasih. H1 bagaimana? Temperatur. Saya ketemunya 92,901. Oh, udah Anda cari. 92?
0,901 901. tabel 9E. Ya, oke. Saya buka malah belum berhasil tadi tabelnya. Ya kadang itu jadi error. Ya. Oke ya. Victoriano udah nyari belum Victoriano? Lagi ngitung, Pak. Oke. Ya. Sama nggak dengan Ari Akbar tadi? Satunya. Sembilan 92,9, Pak. Oke, betul ya berarti ya. 92,9. Ya, terima kasih. Victoriano dan Ari Akbar. Nah, coba kita tuliskan. Jadi tadi kita mencari VE kan. V1 81 feet kuadrat per second kuadrat per 2 ya. Nanti harus Anda ubah, jadi BTO-nya itu kita konversi. Coba kita lihat tabel konversi, conversion factor. BTO diubah ke pound force ini. (778,17 feet pound force). Lalu pound force-nya diubah 32,174. Ya. Ya. Jadi kalau kita tuliskan, maka V keluar adalah akar bikin panjang ya, karena ada faktor-faktor konversi. 2 H masuknya 92,9, keluarnya 107,505 BTU per pound ya. Lalu kita kalikan dengan faktor konversi 778,17 ya. Feet pound force per BTU. Ya, BTU-nya coret-coret ya. Lalu pound force-nya kita ubah lagi nih. Nah, jadi ini akarnya panjang. Ada 32,174 pound feet kuadrat per second gitu per pound force. Nah, ini pound force-nya kita coret. Nah, jadi satuannya jadi feet per second ya. Harusnya feet per second kan, salah nulis. Yang ini adalah feet per second gitu. Poundnya coret. Nah, jadi satuannya jadi feet kuadrat per second kuadrat gitu. Plus, jadi udah setara itu sekarang dengan kecepatan kuadrat. Jadi 81,505
kuadrat per 2 ya. Satuannya feet kuadrat per second kuadrat. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi bisa kita hitung V2. Pertanyaannya kan? Ini adalah dalam kurungnya ada 2 aja ya. 2 kali 92 minus 107. Itu kali 778,17 kali 32,174 kan? Itu perkalian plus 1 kuadrat per 2. Oke. Semua ya. Ini kurungnya 1 aja cukup ya. Pangkat setengah. Ini kurungnya ada yang keliru. Nah, ini ada Hasilnya error Pak karena negatif. Itu yang oh iya nih. Bentar. Entalpinya tadi betul ya? T6, T8, T9. Temperaturnya berapa sih keluar? 450 dan 389. 105,11 betul ya? Ini nggak 107. Udara. Oh, interpolasi ya. Sorry. Tertukar mungkin ya Pak ya. Ya? Nilai HI sama HE-nya mungkin tertukar Pak. H masuk itu kan B25. Kalau nilai entalpinya dari tabel udah betul ya. Atau coba konversinya kali. Aduh, ini error. Ini tabelnya ini kalau dibuka juga ke error. Satu konvert per satu. Mungkin VI-nya mungkin Pak nggak dibagi 2 lagi Pak ya.
Kalau di rumusnya mah udah. Dua ini kan semuanya. Oke, ya betul. Ini pengalinya di persamaan Excel-nya ini. Ya. Jadi kurungnya ada yang keliru ini. Dua itu meliputi semuanya. Ini kurungnya. Ya, kurungnya. Yang tadi membuat masalah kurungnya. Bentar nih. Kurung di formula di Excel-nya ini. Gini-gini kadang bikin permasalahan. Nah, ini kurungnya ini bermasalah. Ada dua kalinya tuh semuanya harusnya nih. Ini sudah kurung di sini. Habis aman saya kurung di sini. Si masalah. Saya hilangin dulu aja duanya. Ini H2-1 kali faktor koreksi. Ini saya kurung dulu biar aman. Ditambah 81,2 ini kurungnya kebanyakan. Negatif plus sini. Ya.
Jadi itu perempuan betul ya. Ratus 50 38 sekian 92. Nah, ini masuk 81. Ini delta entalpinya sudah, kalau dijadikan feet kuadrat per second sudah jauh lebih besar daripada V1 ya. V kuadrat per second masuknya 81. Ada batik. Bentar. Kok aneh ya hasilnya? Ada yang menemukan permasalahannya di sini? Ini delta entalpinya sudah negatifnya besar sekali kalau dijadikan feet kuadrat per second. Kalau kita lihat konversi satuannya rasanya udah betul ya. BTU itu 778,17 bukan? Feet pound force per BTU. Conversion factor. Aduh, ini tabel saya ini nggak nyaman. Kalau dibuka faktor konversi jadi hilang semua. Kalau velocity ini mah turun Pak ya, turun. Turun seharusnya. Kan diffuser. Temperatur juga turun kan Pak, mestinya. Temperatur ini tekanannya kan naik, jadi memang wajar sih temperaturnya naik. Oh, tekanan naik ya. Sebelum kita menyalahkan soal, coba kita lihat lagi. Arahnya tahu Pak Yuli. Ya, ini saya juga baru buka, belum mengerjakan, jadi ya saya nggak tahu apakah ini oke atau tidak. Tapi kalau dari coba lihat konversi, saya buka tabel konversi lagi. Oke, suka
Konversinya udah betul bukan? BTU itu 78,7 feet pound force, betul. Pound force kita ubah ke feet 3274 pound feet per second. Jadi kan kita kalikan juga. Betul. Ya. Iya, jadi delta H-nya ini sudah sangat besar jadikan feet kuadrat per second. Sudah sangat besar, ditambah dengan kecepatan dikuadratin nggak bisa mengubahnya jadi positif ya. Nah, ya kita memilih soal yang salah pagi ini. Harusnya kalau delta H-nya lebih kecil aja ya, misalkan T2-nya kita turunkan coba. Ideal gas, properties of air. Misal jangan 450. Misal naik, tapi naiknya jangan jauh-jauh ya. Misal naik jadi 420 ini 100,32. Gimana kalau kita ganti yang ini 100,32 misalkan. Ini tapi ditambah, ini masih negatif juga tuh. Atau kecepatan masuknya terlalu kecil kali ya. Untuk sebuah pesawat udara coba. Berapa sih 81 feet per second itu? 1 feet itu kan 3,208 meter bukan? Di tabel konversi. 1 feet nggak bisa lagi kembali ke konversi. Sehingga saya kan 1 meter ya. Iya Pak, 3,28 ya. Iya Pak. Iya. Iya, ini kecepatannya kecilan ini. Coba. P1-nya itu kalau kita ubah ke meter per second jadi berapa tuh? Kan 81 bagi 3,208. Masa P1 25 meter per second? Kilometer per second itu kita ubah jadi kilometer per hour berapa dia? 5 ini kan berarti ke kilometer kali 0,001 ya. Lalu per second dibagi dikali juga bukan? 3.600 ya. Izin Pak. Second per hour ya. 90. Izin Pak. Ya? Mungkin ini saat yang satunya kekecilan ini. Izin Pak. Ya. Mungkin saat yang ini Pak, yang VE kuadrat per 2, VE kuadrat per 2-nya saat 2-nya dipindah ke ruas sebelah kanan, harusnya yang VI kuadrat per 2-nya jadi hanya VI kuadrat saja Pak. Itu sudah ada kurung siku di awal. Ini ada kurung nih, jadi ini gini itu dikalikan 2 semua gini. Nah gitu. Kalau saya ada ketemu konversi BTU per pound langsung ke feet kuadrat per second kuadrat, Pak. Berapa tuh? Ada saya tempel di chat itu 1 BTU per pound sama dengan 25,037 feet kuadrat per second kuadrat. Terus hasilnya ketemu. BTU per pound mass sama dengan 25,037 feet kuadrat per second kuadrat. Gitu. Ya, itu dari Wiley Library Conversion Factors. Dan setelah saya masukin itu dapat hasilnya 76 feet per second. Coba ya. Tapi ini V1-nya ini nggak masuk akal nih sebetulnya.
untuk sebuah pesawat udara. Dia sudah tekanannya 2,65. Dia sudah di angkasa berarti. Nggak mungkin pesawat udara punya kecepatan 90 km per jam itu. Izin Pak, tapi yang untuk ini itu 1 BTU per LB Mas Pak. Oke. Iya, per pon kan? Itu kan dijadikan feet pound force per pound, lalu pound force-nya dikonversi ke pound, feet per second. Oh, ada konversi itu ya, 25 itu ya? 0,037. BTU 25,037 itu ya, feet kuadrat per second dari Wiley. Ya kalau itu dimasukkan mestinya bisa karena jadi kecil ya. Permisi Pak, mau koreksi. Ternyata itu yang pertama tadi salah karena harusnya 778,17 dibagi 32,174 Pak. Iya. Sehingga sama ya. Konversinya jadi 24 kali 24. Jadi mirip sama yang konversi BTU langsung ke FT kuadrat. Oke. Bentar, ini saya ada kesulitan dengan tabel konversi saya nih kalau susah dibuka. Bentar ya. Oh, salah buka lagi. Ini ada kesulitan di tabel konversi. Apakah saya salah lihat tadi? Memang ini kalau dijadikan langsung ini 25,0 sekian ketemu nih. Tapi bagaimana penjelasannya ya? 1 feet per second per pound force. Ya kalau kita pakai versi yang 25 ini ya jadinya kecil di situ. 0,037. Ya ketemu kalau ini karena jadi tambah itu tambah 81 kuadrat per 2. Lalu di akar setengah 53 ya? Belum, duanya belum, sorry. Ini ada 2 kali.
50 kah? Saya ketemunya 76,35, Pak. 6. Nah, ini kurungnya kurang. Udah pakai Excel. Nah, 76. Kurang kurung tadi. Ya, ini kalau konversi itu oke. Ya, sekarang masalahnya bagaimana mengubah BTU per pound jadi 25 itu. Itu kalau dibagi ya. Tapi kalau kita lihat di situ, kok bukan dibagi kalau di situ ya. Oke, jadi PR nanti. Tapi paling nggak ada konversi satuan tadi ya, 25,037 dari Wiley Plus tadi. Kalau di konversi faktor di buku Anda itu 1 BTU 778,17 feet pound force. Lalu pound force itu 32,174 pound feet per second. Jadi kan 32,174 pound feet per second per pound force. Yang tadi feet pound force per BTU. Ya. Ya, nanti saya lihat lagi deh konversi ini yang panjang ini. Apakah ada kesalahan di mana gitu ya. Tapi memang sebagai sebuah kecepatan pesawat udara juga aneh ini. Masa V1-nya 90 km per jam? Betulnya nggak masuk akal. Pesawat udara itu kecepatannya di atas, ya di kisaran ratusan kilometer per jam. 500, 600, 400, paling nggak 200 sekian gitu ya. Pada tekanan ini sudah di bawah 1 atmosfer soalnya, 2,65 pound force per in kuadrat. Ya baik, bisa lihat lagi permasalahannya ada di mana.